Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yogo Aryo Jatmiko sebagai dosen pengampu sekaligus pembimbing kami dalam menyelesaikan paper demografi era digital. Paper demografi era digital ini kami beri judul dengan digitalisasi registrasi penduduk. Sebelum kami mempresentasikan hasil paper kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afriani Kartika Putri, Vika Fuza Syahdana, Kamal Maulana Alfi, saya sendiri Rizky Puspitasari, dan Syarin Bella Virginia. Pokok bahasan yang kami ambil, yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan dan metodologi, yang ketiga pembahasan, yang keempat adalah penutup. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memiliki dampak positif dalam pengumpulan data kependudukan. Memanfaatkan kecanggihan teknologi akan menghasilkan data penduduk terbaru setiap harinya, sehingga berdampak pada sensus atau survei yang tidak lagi digunakan sebagai metode dalam pengumpulan data penduduk. Digitalisasi registrasi penduduk akan menggantikan sensus dan survei dalam mengumpulkan data penduduk. Ketepatan dan kualitas data penduduk juga terjamin dengan diterapkannya digitalisasi registrasi penduduk, sehingga tidak ada lagi error sampling. Adapun kata kuncinya di sini adalah data kependudukan, digitalisasi, registrasi penduduk, sensus, dan juga survei. Registrasi penduduk menjadi salah satu data yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Memiliki data registrasi penduduk dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pertumbuhan alami penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk, serta hal-hal lain termasuk juga untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan kependudukan. Dengan begitu pentingnya registrasi penduduk untuk kebijakan, metode registrasi penduduk juga menjadi penting untuk keakuratan data yang dihasilkan. Sampai saat ini, metode registrasi data yang digunakan hanyalah survei dan juga sensus. Dan yang menjadi permasalahan utama dalam sensus atau survei adalah efektivitas dan efisiensi dari pengumpulan data tersebut. Berkaca dengan negara lain, diterapkan digitalisasi secara otomatis sehingga tidak perlu adanya sensus penduduk lagi. Adapun metodologi yang kami gunakan adalah studi kepustakaan yang berisi teori yang relevan dengan masalah. Kemudian akan dilanjutkan kepada Afriani Kartika Putri, dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah penerapan digitalisasi data di luar negeri dengan contoh negara Korea Selatan. Nah, sistem registrasi penduduk di Korea Selatan sudah dilengkapi dengan sistem biometrik yang dapat mengumpulkan karakteristik wajah dan sidik jari penduduk. Nah, data dari registrasi penduduk ini didapat dari nomor identitas penduduk, catatan penggunaan e-money, aktivitas smartphone, rekaman medis, rekaman CCTV, dan rekaman lainnya. Dan ini juga dapat dilihat seperti gambar pada sisi sebelah kiri, yaitu ada KTP Korea Selatan. Di bagian depan KTP Korea Selatan terdapat wajah, nama, nomor induk, kemudian ada alamat dan juga cap dari dinas terkait. Nah, kemudian di bagian belakangnya ada catatan imigrasi dan juga ada sidik jari yang dapat mengamankan identitas dari penduduk tersebut. Next. Nah, kemudian untuk sistem registrasi dari Korea Selatan juga sudah menggunakan sistem satu pintu, yaitu sistem yang menerapkan
satu data dalam semua institusi, sehingga dapat menghindari terjadinya duplikasi data antara institusi satu dengan yang lainnya, dan dapat memungkinkan pendeteksian penduduk dengan cepat. Hasilnya, data yang mereka miliki menjadi lebih kompleks dan juga data tunggal, yaitu satu penduduk. Contohnya, pada saat ingin membuat paspor, penduduk Korea tidak perlu lagi membuat pendaftaran ulang. Cukup memasukkan nomor identitas saja dan secara otomatis data dari Kementerian Administrasi Pemerintah dan Dalam Negeri dapat terekam di kantor imigrasi Korea Selatan. Next. Nah, kemudian ada juga contoh konkretnya dalam digitalisasi data dengan sistem registrasi di Korea Selatan, yaitu Korea Selatan mampu melakukan sistem penduduk 2020 secara online dan secara menyeluruh. Ini juga telah dibuktikan pada laporan pihak CNBC pada tanggal 5 Oktober 2020 dan telah dapat berlangsung secara baik. Next. Juga ada berita dari 2017, yaitu Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, yaitu KIPTIM, yaitu Pak Januar Harian Putra Lembang Alam, yang telah melakukan studi banding ke Korea Selatan terkait masalah administrasi dan juga pencatatan sipil. Beliau juga berkata, yaitu kami akan membenahi masalah pekerjaan yang belum selesai, yaitu perekapan EKTP, sedangkan akte kelahiran ini adalah sumber data yang dapat menentukan baik orang itu semasa hidup hingga meninggal. Selanjutnya, ada inovasi yang perlu diterapkan, terutama dalam regulasi. Yang kita sepakati kepada seluruh Kemendagri menyatukan data hanya satu. Kita juga menuju Smart City, mencontoh Korea. Mereka punya satelit dan CCTV yang canggih yang mudah dipantau. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Kamal. Baik, penerapan digitalisasi data di luar negeri, yaitu di Cina. Next. Di Cina, registrasi penduduk warga negaranya dilakukan dalam bentuk kartu identitas yang berisi informasi dasar penduduk tersebut. Sisi depan kartu berisi nama lengkap, jenis kelamin, etnis, nomor induk kependudukan, sedangkan bagian belakang kartu berisi otoritas penerbitan kartu dan batas validitas dokumen. Kartu identitas ini menjadi satu-satunya dokumen yang digunakan secara terintegrasi, baik untuk memperoleh izin tempat tinggal, membuka rekening bank, mendaftar nomor ponsel, mendaftar pendidikan tinggi, membeli tiket kereta api, dan melewati pos pemeriksaan keamanan di bandara. Selain itu, dokumen ini juga sangat diperlukan untuk pernikahan, pendaftaran rumah tangga, dan dalam menyelesaikan kasus hukum. Sayangnya, kebijakan yang dibuat pemerintah Cina ini memiliki celah untuk dipalsukan sebagai akibat perkembangan teknologi dan teknik-teknik tertentu. Alhasil, untuk mengatasi permasalahan tersebut, baru-baru ini pemerintah Cina melakukan pembaruan sistem secara besar-besaran dengan meluncurkan sistem identitas virtual atau yang dikenal dengan City ID. Next. Sistem identitas virtual yang baru diluncurkan ini memiliki efek hukum dan manfaat yang sama dengan kartu identitas fisik sebelumnya. Hanya bedanya, identitas ini sudah dapat diakses melalui smartphone dengan menggunakan aplikasi WeChat. Data pribadi penduduk akan langsung terhubung dengan Pusat Data Kepolisian Nasional di Cina. Mengomentari keamanan aplikasi, seorang polisi dari Guangzhou mengatakan sistem KTP virtual yang baru ini lebih aman dibandingkan kartu identitas fisik karena pencuri membutuhkan wajah dan sidik jari pemilik asli. Baik, terima kasih kepada Kamal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vika Fiza Syahdana, dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada penerapan digitalisasi penduduk di Indonesia. Pada tahun 2009, Kemendagri melakukan sebuah program, yaitu program KTP elektronik
untuk memperbaiki data. EKTP telah menggunakan chip yang mampu mengamankan data serta mengadopsi teknologi biometrik yang mampu mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk, sehingga satu penduduk bisa mendapatkan satu nomor induk kependudukan sebagai identitas penduduk unik. Kemudian ada kendala yang dihadapi Indonesia. Menurut Ismayatun pada tahun 2019, pelaksanaan pengelolaan EKTP mulai dari pembentukan EKTP hingga terbitnya EKTP, ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Sejak tahun 2010, teknologi pembuat EKTP seperti belangko dan alat biometrik tidak pernah diganti dengan yang paling baru. Yang kedua, terkait sumber daya manusia yang ada di Capil. Para pekerja yang dulu diajarkan untuk menjalankan EKTP saat ini sudah digantikan dengan orang baru yang awam mengenai teknologi pada EKTP ini. Yang ketiga, adanya banyak masalah dari segi data. Misalnya data yang tumpang tindih ataupun ada data penduduk yang belum terdata. Next. Indonesia belum mampu melaksanakan sensus online secara merata. Hal ini dikarenakan yang pertama, sistem registrasi data yang belum berjalan dengan optimal. Karena kendala-kendala yang sudah ada di slide sebelumnya itu mempengaruhi pelaksanaan sensus online secara merata di Indonesia. Yang kedua, rendahnya kesadaran penduduk untuk memperbarui data kependudukannya. Seperti yang kita ketahui, kesadaran penduduk sangat berpengaruh terhadap sistem registrasi ini. Yang ketiga, minimnya penduduk yang melek teknologi. Dan yang keempat, kendala pada akses jaringan di beberapa wilayah Indonesia. Kendala-kendala tersebut, wilayah Indonesia belum bisa melaksanakan sensus online secara merata, sehingga sensus penduduk masih diselenggarakan seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu menggunakan metode campuran. Padahal, jika dibandingkan dengan sensus konvensional dan survei, sensus online yang berdasar pada digitalisasi registrasi penduduk memiliki banyak keuntungan, seperti anggaran yang dibutuhkan sedikit, waktu yang diperlukan lebih efisien, serta fleksibilitas waktu dan tempat dalam melakukan sensus. Next. Baik, terima kasih kepada Vika Firza Sahadana. Dilanjutkan Sherin Bella Virginia. Silakan. Baik, jadi apa aja sih manfaat digitalisasi registrasi penduduk? Yang pertama, meningkatkan pelayanan administrasi penduduk. Dengan adanya digitalisasi administrasi, memungkinkan penduduk untuk melakukan beberapa hal secara mandiri. Misalnya, dengan cara pemerintah akan mengirimkan dokumen melalui email yang nantinya dapat dicetak sendiri oleh masyarakat dan tidak perlu datang langsung ke kantor dinas Dukcapil. Contoh lain datanya adalah berupa kartu keluarga, akte kelahiran, ataupun surat kematian. Yang kedua, dapat menghemat anggaran. Sebelum adanya digitalisasi registrasi penduduk, pemerintah menggunakan jenis kertas security printing untuk mencetak dokumen kependudukan. Hal tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan adanya digitalisasi, penggunaan kertas dapat diminimalisasi karena data penduduk telah disimpan dalam database online. Selain menghemat biaya, perubahan jenis kertas juga dapat menghapus praktek pungut liar dan pencaloan, karena tidak ada kegiatan tatap langsung dengan petugas Dukcapil. Yang ketiga, aplikasi iPop. Aplikasi ini merupakan aplikasi peta kependudukan dan peta catatan sipil Indonesia. Aplikasi ini memiliki fitur yang informatif, seperti visualisasi data kependudukan, penduduk usia produktif, data penerimaan bantuan, dan lain-lain. Fitur tersebut dapat dimanfaatkan untuk memudahkan perencanaan suatu pembangunan. Yang terakhir, integrasi data. Dengan adanya digitalisasi, data penduduk dapat diintegrasikan di berbagai institusi pelayanan publik, termasuk sektor perbankan, keuangan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan transportasi,
sehingga membuat jalannya proses pengurusan administrasi semakin mudah, murah, cepat, efisien, dan dapat mengantisipasi terjadinya redundansi data. Nah, dari apa yang telah teman-teman paparkan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa data penduduk menjadi hal mendasar bagi pemerintah saat akan menentukan kebijakan. Pengumpulan data penduduk dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi menjadi poin penting untuk mengefektifkan dan mengefisiensi metode yang dilakukan, baik dari segi waktu, tenaga, dan kualitas data yang dihasilkan. Dewasa ini, digitalisasi registrasi penduduk menjadi cara yang sesuai dalam mengumpulkan data kependudukan. Dilakukan hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk yang up-to-date. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan dalam penerapan digitalisasi registrasi penduduk mulai dari sekarang. Adanya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya registrasi penduduk dan dorongan dari pemerintah juga sangat membantu untuk mencapai satu data kependudukan Indonesia. Baik, terima kasih kepada teman-teman, kepada Asri, Kamal, Sika, dan Sherin yang telah memaparkan presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Kami rasa cukup untuk presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.